Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah mikrokontroller 2. Jadi kita masih menggunakan Arduino di komunikasi serial menyangkut di project 2 nanti di praktikumnya. Jadi kita tahu di board Arduino Uno ini kita bisa memanfaatkan serial di bagian yang digunakan untuk program ya di sini. Ini. Jadi serialnya di sini sebenarnya dia terkait dengan IC di sini ya, IC yang digunakan program. Kemudian TX-nya ini akan terhubung dengan ini. Sehingga pada saat program bagian pin 0 dan 1 ini biasanya digunakan ya. Jadi digunakan untuk program juga, sehingga kalau kita kita menggunakan ini misalnya di Bluetooth ya, di Bluetooth serial, maka akan mengganggu biasanya di saat program ya. Kecuali kalau sudah saat running ya enggak masalah ya, karena pada saat program dia akan menggunakan RxTX nya ini. Nah, jika Anda nanti menggunakan Bluetooth serial ya sebaiknya Anda menggunakan port yang lain untuk serialnya, karena nanti di Arduino ini sudah dilengkapi dengan atau sudah ada library yang menggunakan software serial, sehingga pin yang lain pun bisa nanti dimanfaatkan untuk sebagai serial. Karena kalau Anda masangkan di sini, ketika Anda menggunakan Bluetooth serial menggunakan RxTX di pin 0 dan 1, maka Anda harus melepasnya pada saat diprogram ulang ya, karena kalau tidak dilepas biasanya akan terganggu dengan adanya tadi Bluetooth serial di pin 0 dan 1 ini. Kemudian di sini juga ada indikatornya, indikator pada saat kirim data maupun terima data ya. Jadi pada saat program juga ini akan kedip ya, menunjukkan ada data yang diterima atau yang data yang dikirim. Nah, seperti itu. Jadi ini juga bisa dimanfaatkan ketika ketika kita nanti mencoba komunikasi serial. Jadi ini juga menjadi hal yang menjadi powerful ya istilahnya ya, fasilitas yang sangat berguna pada saat kita menggunakan Arduino Uno ini. Karena ketika kita menggunakan ini, kita tidak perlu display ya. Jadi semua data misalnya kita berhubungan dengan sensor itu bisa dicoba langsung untuk mendisplaykannya ke serial. Jadi kita misalnya punya LCD ya, sebelum ke LCD kita bisa displaykan datanya dulu ke serial. Jadi ini cara yang ampuh untuk kita berdebak ya atau bersimulasi dengan serial ini. Misalnya data RTC ya, sebelum ditampilkan di LCD atau di segmen, kita bisa cek datanya atau yang terbaca dari modul-modul yang lain itu apakah betul atau enggak melalui pengiriman ke serial ini, serial komunikasi ya. Jadi kalau aplikasinya di Windows, kita juga bisa memanfaatkan Arduino Serial Monitor ya, di bagian ini. Jadi ketika proses programming otomatis dia akan nanti tidak aktif di sini, tapi pada saat nanti running ini bisa dipakai untuk serial monitornya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk yang versi terbaru biasanya nanti juga ada tool yang namanya plotter ya. Jadi selain menampilkan dalam bentuk teks juga dalam bentuk grafik ya, bisa ya. Nah, nanti bisa dipilih settingannya, ini ada new line dan seterusnya ya. Kemudian ada baud rate ya. Jadi ini bagian untuk mengirim, kemudian daerah ini yang bagian ketika dia menerima data dari luar ya. Nah, seperti ini komnya sama seperti yang dipakai di program ya. Kemudian aplikasi yang lain bisa menggunakan misalnya ini ya. Ini dulu saya bikin tahun 2007 ini ya, menggunakan DLP ini. Kemudian yang terakhir dimodifikasi tahun 2018 ini. Jadi ini tinggal portnya dipilih, fotonya dipilih, dan program ini ada di Google Drive ya, Anda bisa pakai ataupun program yang lain ya.
bisa pakai Windows misalnya ya, dari bawaan Windows itu ada program terminal, tapi kalau instalasi start defaultnya biasanya tidak muncul ya, sehingga harus ditambahkan atau di customize untuk menambahkan terminal ini. Kemudian perangkat yang kita perlukan lagi ya, kemungkinan diperlukan lagi adalah yang namanya USB to serial TTL ya. Jadi ketika kita tidak menggunakan serialnya Arduino yang buat program itu, misalnya kita membuat serial lebih dari satu, atau otomatis butuh tambahan, kita bisa menggunakan yang namanya USB to serial ya. Nah, USB to serial sendiri ada yang TTL, ada yang levelnya itu RS232 ya. Kalau yang levelnya TTL berarti keluarnya sudah level TTL 0 dan 5 volt untuk logika tinggi sama logika rendahnya ya. Tapi kalau yang levelnya RS232 ya berarti nanti levelnya beda ya. Jadi itu digunakan biasanya untuk program PLC kalau yang RS232 itu. Tapi kalau yang kita pakai Arduino sehingga bisa langsung colok ke potnya Arduino, maka kita pakai yang levelnya TTL ini ya. Nah, itu ada beberapa tipe, di sana ada FTDI, ada CH340. Ini yang juga dipakai di modul Uno ya, yang SMD. Kemudian juga ada yang Prolific ya. Ini banyak dipakai ini, PL2303 ini. Nah, bentuknya seperti ini kalau yang ini. Nah, ini juga biasanya juga bisa dipakai untuk program Arduino yang tidak ada tidak ada IC masternya ya, seperti kalau nggak salah itu yang Arduino Mini kalau nggak salah, Pro Mini ya ini. Jadi bisa memanfaatkan ini. Juga yang ini juga sama, FT232 ini. Ini juga bisa dipakai di untuk program Pro Mini ya. Jadi potnya ada yang dikeluarkan yang namanya DTR ini ya, DTR. Nah, DTR ini digunakan untuk mereset pada saat dia programnya. Jadi pada saat program IC Arduino itu tidak cuman RxTx yang dipakai, tapi ada bagian lainnya. Nah, FTDI, FT232. Kemudian kalau yang ini tidak bisa dipakai karena dia yang dikeluarkan cuman RxTx di sini. Jadi ada ground 5 volt, kemudian 3,3 volt. Ini drivernya kita nanti dipakai adalah USB to serial. Kemudian cara mendeteksinya ya, kita bisa buka Windows Device Manager ya, port apa saja yang tersedia di komputer kita yaitu ya. Kalau kalau laptop biasanya tidak ada COM yang fisik, artinya di hardware-nya itu tidak ada biasanya. Nah, muncul ketika kita colokkan misalnya USB to serial, baru muncul seperti ini. Ini di laptop saya. Jadi dia tidak punya port COM yang fisik ya. Artinya kalau USB-nya dicabut ya ini hilang ya. Bagian ini. Kemudian alternatif yang lain, kita juga bisa menggunakan Bluetooth serial ya, atau serial Bluetooth AC05 yang ini banyak dipakai untuk pengendalian ya, dari smartphone, Android atau yang lain ya, yang bisa koneksi Bluetooth serial SPP ya ke modul hardware ya, semacam ini ya, serial Bluetooth. Jadi ini pinnya sama RxTx ya, tapi nanti dia ditransmitkan ke Bluetooth ya. Nah, Bluetooth ini karena dia transmit Bluetooth berarti ada device lagi yang menangkap ya. Nah, yang menangkap Bluetoothnya dari sinyal ini bisa pakai tadi smartphone ya. Nah, untuk itu nanti ini contoh wiringnya ya. Jadi ini RxTx-nya. Nah, ini pakainya di pin 0 dan 1 ini. Jika kalau Anda pakai seperti ini ya, otomatis ketika program ini harus dilepas dari sini ya, supaya tidak mengganggu pemrograman yang digunakan ya. Karena ketika program biasanya IC masternya ini akan memprogram ke sini menggunakan pin RxTx tadi ya. Ya, kalau pengen aman ya ini jangan pakai di sini ya, supaya tidak cepat lepas dan pasang ya. Maka bisa dipakai di pin misalnya 8, 9 misalnya ya, atau 10, 11 terserah. Kita bisa pakai yang namanya software serial. Kemudian untuk smartphone berarti kita harus punya aplikasi ya. Nah, di di Play Store kita bisa download beberapa aplikasi yang
yang mudah ketika kita ingin mencoba on off misalnya, untuk on off kan display. Yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita mendownload device ini adalah ketika saya tekan tombol ini, nanti data apa yang dikeluarkan ya, atau data apa yang dikirim ya di sana. Nah misalnya ini ya, device 1 on off. Untuk on kan dia harus kirim A besar di sini. Untuk mengoff kan dia harus kirim A kecil, jadi karakter ya atau huruf. Kemudian kalau device 2 B besar B kecil, device 3 harusnya C besar sama C kecil ya, ini harusnya. Kemudian device 4 D besar D kecil ini ya. Jadi sebelum Anda kirimkan ini ke device ya, misalnya Arduino, Anda harus mengkoneksikannya ya. Nah koneksikannya harus antara HC05 tadi harus di pairing dulu ya. Di pairing biasanya kalau default dia akan menggunakan kode atau passkey-nya itu 1 2 3 4. Jadi kalau tidak diganti namanya, biasanya namanya adalah HC05 di device Bluetooth-nya. Karena nama ini bisa diganti ya, HC05, atau kita bisa customize namanya, terserah ya. Termasuk dengan passkey-nya ini juga kita bisa ubah kalau kalau settingannya diubah ya. Jadi dengan cara AT comment nanti kalau misalnya ingin mengubah dari HC05 nya itu, jadi namanya bisa diganti, kemudian passwordnya atau passkey-nya bisa diganti, termasuk nanti kecepatan komunikasinya juga bisa diganti ya, tidak harus 9600, bisa lebih tinggi ya. Nah ini ya, ini aplikasi yang untuk di Android kalau ini ya. Kemudian aplikasi yang lain kita bisa customize ya, ini ya, namanya Bluetooth control. Jadi ketika saya tekan tombol A, itu data apa yang dikirimkan itu bisa kita customize di sini. Termasuk nama labelnya di sini ya, nama buttonnya ini. Jadi Anda misalnya mau bikin kontrol untuk robot misalnya, robot beroda ini misalnya up down ya, untuk kecepatannya misalnya untuk belok kiri, belok kanan, kemudian stop misalnya seperti itu ya. Itu bisa ya, misalnya A itu digunakan untuk menyalakan sein misalnya, atau sirene atau bell atau klakson ya, itu bisa ya, tergantung dari customize kita atau settingan kita, termasuk nanti data yang dikirimkan apa ini. Ketika tombol-tombol ini saya pencet itu bisa di customize. Kalau yang ini tadi tidak bisa ya, karena sudah dari si pembuatnya memang tidak membuatnya dia customize atau bisa di set secara individu, tapi sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal pakai ya. Tapi kalau ini kita bisa customize ya. Nah ini program 2 ini, program APK ini juga saya sudah sertakan di Google Drive, bisa dicoba nanti. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menghubungkan ya, simulasi dari Proteus ke pot ya. Jadi misalnya saya pengen dari dari Proteus ISIS serialnya itu kita hubungkan ke serialnya Arduino, nah itu ya, tidak ke pot yang keluar ke hardware, itu bisa ya, dengan menggunakan jadi ada dua istilah di sini, ada yang namanya virtual serial pot sama serial pot emulator. Jadi prinsipnya hampir sama ini untuk untuk fungsinya ya, cuman beda nama saja di sana. Jadi biasanya ini membuat dua pasangan pot ya, yang ketika kita pakai salah satunya maka dia akan terhubung dengan pot yang lain, jadi satu pasang. Nanti kita bisa bikin satu pasang, dua pasang ya, atau terserah nanti. Nah contoh yang kita pakai nanti namanya ada aplikasinya COM0COM ini ya, COM ini. Jadi kalau yang di Arduino, di Proteus ISIS biasanya kalau serial bentuknya seperti ini. Jadi ini bentuk serial tapi cuman lokal di sini ya, di Proteus. Tidak bisa keluar sinyalnya ke pot hardware maupun ke pot virtual. Jadi cuman lokal ya. Sehingga kalau pengen
ingin bisa dikeluarkan, Anda pakai yang namanya COM-pin ini ya, COM-pin nanti ini dihubungkan dengan port yang ada di sini. Ya, nanti ketika ini di double klik minta settingan COM yang dipakai yang mana ya, COM-pin ini 01, 0 itu tadi RX ya, RXD, kalau yang satu itu TXD. Jadi kalau pakai yang ini Anda settingannya sesuai ini ya, 0 di sini RXD, 1 TXD. Tapi kalau pakai ini dibalik ya. Jadi kalau yang pakai yang internalnya Proteus dibalik. Jadi yang 0 dibalik ke TXD ya. Karena di sini TXD modelnya disilang ya. Kemudian kalau yang ini 1 berarti yang di sini diterima di RXD nya ini. Tapi kalau pakainya COM-pin harus searah ini ya, 0 ke RXD, 1 ke TXD. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Nah nanti kita cobakan untuk ini. Anda bisa cek nanti videonya di playlist untuk mata kuliah praktikum microcontroller 2 ini ya. Karena untuk yang praktek kita taruh di sana. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini contoh dari COM 0COM ya, yang kita pakai ya. Nanti kita pakai ini bagian setupnya. Nah, ini. Jadi ini saya misalnya punya pasangan satu, ini bisa ditambahkan ya pasangannya. Jadi dia akan bentuk pasangan seperti ini ya, COM 11, COM 10. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya diputar ya, RX di sini di COM 11 akan diterima di TX 10. Sebaliknya RX di 10 akan menerima dari TX ini ya, TX 11 ya. Jadi yang ngirim TX, yang nerima RX nya. Jadi kalau yang ini ngirim lewat TX ini, yang nerima 11 ini COM 11. Kalau yang COM 11 ngirim TX ini, diterimanya di RX. Nah, ini. Jadi seperti itu ya. Demikian juga yang lain, ada yang juga di cross ya. Nah, kalau dicek di device manager juga akan muncul seperti ini ya. Ada COM 11, COM 10 ya, ini. Nah, nanti ketika disetting, maka misalnya di Proteus kita gunakan COM 10 misalnya ini ya. COM 10 ini contohnya. Jadi ini menghubungkan antara COM-nya yang ada ini coba sederhana ya. Jadi ini serialnya yang ada di Proteus yang tidak bisa keluar itu. Kita coba untuk dihubungkan ke sini untuk bisa keluar ini ya. Nah, ini contohnya di set di COM 10. Nah, kemudian yang satunya harus di set di COM 11 seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini virtual terminalnya di Proteus. Kemudian kita tangkap untuk komunikasi dengan program di luarnya yang kita pakai di sini, serial test ini. Jadi ini di set tadi di 10 COM 10, yang ini di set di COM 11. Harus sesuai sepasang tadi ya. Kalau 10 11 ya. Kalau Anda nanti bikin lagi misalnya pasangan yang lain, misalnya 12 sama 13 ya, harus sesuai juga itu ya. Jadi yang dikirim di 10 otomatis akan diterima di 11. Sebaliknya kalau yang mengirim 11 akan menerima 10. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk instruksi yang kita pakai atau library-nya ya, di sini kita otomatis pakai yang namanya serial ya, di sini serial, karena ini built-in ya. Jadi kita tidak perlu definisi library-nya secara langsung ya, ditulis di atas misalnya include serial .h, tidak usah ya, karena serial untuk penggunaan TXRX yang 0 dan 1 ya, pin 0 dan 1 itu udah built-in include di dalamnya. Otomatis kita langsung bisa menginisialisasinya, misalnya serial titik begin ini ya. Nah, di dalamnya kemudian diberikan nilai speednya, misalnya 9600 atau misalnya ini ya 115.200 misalnya ya. Nah, kemudian yang sering kita pakai ya otomatis nanti seperti print ya. Ada print line ya. Ini print itu adalah bedanya dengan print line ini.
Kalau ada ln-nya berarti nanti akan otomatis ganti baris ya. Tapi kalau cuman print, dia akan nanti tidak ganti baris. Artinya kalau ada perintah print lagi akan disambung di sebelah kanannya, seperti itu. Kemudian untuk baca atau ngecek ada ada data yang masuk, kita bisa pakai yang available ini. Available ada, kemudian dibaca pakai fungsi read. Kita juga bisa pakai write ya. Nah, write ini nulis datanya adalah data byte ya di sini. Nah, nanti kalau detailnya kita mungkin bisa lihat di contoh aplikasinya nanti. Kemudian mungkin kita masih juga berkaitan dengan fungsi-fungsi ke pin ya. Ada pin mode, ada digital read ya, digital write ya, atau ke tone juga yang di project 1 ya, termasuk juga delay ya. Oke, ini strukturnya masih sama yang kita pakai nanti, ada operator, ada increment dan seterusnya. Ini variabel, array, data ya. Oke, untuk lebih lanjutnya kita nanti bisa lihat di website aslinya ya, untuk referensi misalnya contoh-contoh penggunaan dari library serial ini ya, instruksi apa saja yang bisa dipakai ya, dan seterusnya. Kemudian untuk referensi atau materi mata kuliah bisa dicek di sunan.umk.ac.id. Jika ada pertanyaan silakan nanti melalui grup WA mata kuliah. Kemudian untuk uji cobanya kita nanti coba bikinkan ya, atau buatkan untuk komunikasi serial ini, termasuk nanti penggunaan dari virtual atau emulator port serialnya. Anda bisa cek videonya nanti di playlist yang praktek ya, praktek microcontroller 2. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.